Contohnya, mari menuju ruang kelas. Nah, mari ini itu besar ya, M-nya. Terus di mana letak buku itu? Nah, yang besar di mana? D. Nah, ada contoh lagi. Setiap kalian menulis suatu kata atau kalimat, huruf depannya adalah besar, huruf pertamanya. Lalu huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Bapak Budi. Yang besar di mana? Bapaknya. Sama Budinya juga besar, Bu. Ya. Lalu ada Juliana Silva. Itu yang besar di mana? D. Ya. Kalau Ibu Sobat Andreni, di mana besarnya? Selanjutnya, huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung biasanya digunakan dalam misal saya bertanya, contohnya, Nak, apakah kelas ini sudah bersih? Nah, berarti yang dipetik itu kan yang kelas ya. Nah, contohnya di situ Dani bertanya kapan tugas itu dikumpulkan. Kapannya bisa ya? Ya. Kalau ada setiap tanda petik ini, itu kalian tulisnya huruf pertamanya besar. Selanjutnya, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Islam, I-nya itu harus besar. Al-Quran, A dan I-nya harus besar. Terus Tuhan yang Maha Esa besarnya di mana? T. Selanjutnya, huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin. Yang besar di mana? Sultan ini gelar ya, gelar bangsawan biasanya. Di kerajaan ya, Bu? Ya. Terus ada Raden Ajeng Kartini. Di mana besar huruf besarnya? Ya, benar. Terus ada Dr. Muhammad Hatta. Itu yang besar gelar doktor dan diberi nama Muhammad Hatta. M-nya besar, H-nya besar. Selanjutnya huruf pertama nama bangsa, dan bahasa. Contohnya suku Sunda. Di mana S-nya besar, S-nya Sunda, S-nya juga besar. Selanjutnya ada bahasa Jawa. B-nya besar, B-nya besar. Lanjut. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya hari besar nasional itu berarti yang huruf besarnya M-nya nasionalnya besar enggak? Besar. Di situ juga ada Sabtu 12 November 2024 hari Waisak. Nah, ini Sabtunya itu hurufnya besar yang pertama. Lalu untuk bulannya yang November itu juga besar. Hari Waisak juga H-nya itu besar, B-nya itu juga besar. Oke. Huruf pertama nama geografi. Ada yang tahu geografi itu apa? Tahu. Ya, betul. Terus? Peta. Ya. Contohnya di situ ada Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jalan Kebahagiaan, Kecamatan Bageren. Jalan Kebahagiaan itu apa? Yang namanya kalau jalan sedih itu ada nggak? Ya mungkin karena kalau kebahagiaan biar kalau lewat jalan itu biar bahagia. Kamu bikin aja sendiri nggak apa-apa. Boleh. Bisa juga presiden. Jadi lanjut. Huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Contohnya itu ada Sumpah Pemuda.
Nah, 40D itu juga besar. Ada lagi contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh, misalnya huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah, contohnya Sumpah Pemuda. Ya. Perjanjian ini berarti Hari Ibu. Ya, betul juga. Hari kemerdekaan, Bu. Ya. Hari Pancasila. Ya, selanjutnya huruf pertama nama negara, lembaga dan organisasi. Nah, contohnya peraturan presiden atau biasanya disingkatnya PP. Itu besar semua. PPRU. Selanjutnya contohnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB. Itu besar semua. Nah, kesimpulannya salah satu elemen terpenting dalam menulis bahasa Indonesia adalah penggunaan huruf kapital yang benar. Jadi kalian harus bisa memperhatikan huruf kapital itu bisa diletakkan di mana aja seperti tadi ya. Lalu dapat menulis dengan lebih efektif dan profesional jika memahami panduan dan contoh yang diberikan seperti tadi yang sudah terangkat. Sampai di sini ada yang belum paham? Insya Allah sudah. Oke. Materi yang kedua yaitu ada kalimat perintah. Ada yang tahu kalimat perintah itu apa? Kalimat. Ya, yuk. Terus ajakan. Permintaan atau larangan. Ya. Permintaan, Bu. Ya. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan permintaan, perintah, atau larangan. Biasanya diawali dengan kata kerja. Tujuannya adalah untuk mengajak atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Di sini ada tahu kata kerja itu apa? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, kata kerja itu Kegiatan ya, Bu. ya yang bisa menggambarkan kegiatan, tindakan, atau kejadian. Oke. Ada yang belum paham? Paham. Nah, selanjutnya kalimat perintah itu ada beberapa macam, yaitu contohnya yang pertama itu ada kalimat perintah secara langsung. Contohnya tutup pintu, berarti kalian harus melakukan tutup pintu segera, gitu ya. Selanjutnya ada kerjakan tugasmu, berarti harus mengerjakan tugas dalam waktu ya segera. Lalu jangan berlari. Biar nggak jatuh. Ya, betul. Itu larangan, Bu. Ya, dalam situasi formal atau ketika kita ingin menyampaikan pendapat yang kuat, kita biasanya menggunakan perintah langsung. Biasanya karena kita sudah contohnya jangan berlari. Jika kalian ada yang berlari terus saya larang, itu berarti saya Kalimat larangan. ya kalimat larangan, melarang supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya jatuh nanti kan sakit kan ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada permintaan. Contohnya, bisakah kamu bantu saya? Itu termasuk minta biasanya Minta tolong. ya minta bantuan. Terus tolong ambilkan buku itu juga kalimat permintaan. Ada yang mau mencontohkan yang lain? Beliin jajan. Ya itu. Tolong pulang sekarang. Ya kalau kalimat permintaan biasanya diucapkan dalam bentuk yang lembut saja, jangan yang kasar-kasar ya. Nanti lawannya bicara kita akan tersinggung atau tidak Marah ya, Bu. ya.
itu juga. Terus ada ayo belajar bersama, berarti mengajak untuk belajar bersama. Biasanya ajakan digunakan dalam situasi sosial atau untuk meminta orang lain bergabung dalam suatu kegiatan. Misalnya, ayo kita pergi ke mall gitu, atau ayo kita pergi ke pasar. Ayo Bu, ayo. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat perintah. Tadi yang pertama diawali dengan kata kerja. Sudah tahu kan kita apa aja kata kerja itu? Sudah. Terus yang kedua yaitu menggunakan intonasi yang tegas atau lembut. Contoh intonasi yang tegas, contohnya ada yang bisa menyontohkan? Pergilah. Nah itu. Terkesan marah gitu ya. Iya Bu. Ya. Terus yang ketiga tujuannya adalah untuk mengajak, menyuruh atau melarang. Selanjutnya contoh kalimat perintah. Kalau di rumah nih, misalkan membantu ibu, di sini ada yang suka membantu ibu? Saya Bu. Jarang atau selalu? Selalu. Berarti kan ya? Iya Bu. Di sekolah contohnya saya menyuruh kalian untuk mengerjakan soal. Nah itu contohnya. Mau ya kalau ngerjain soal? Mau Bu. Bisa. Buat PR aja Bu. Ya, buat PR aja Bu. Nah kalau di jalan contohnya hati-hati melintas. Biasanya kalau mau menyeberang atau pergi ke sekolah lewat jalan yang besar atau banyak kendaraan. Penggunaan kalimat perintah yang efektif yaitu harus menyesuaikan nada dengan situasi. Jangan kalian misal ada orang yang sedang berduka, kalian menyuruh seseorang itu untuk mengambilkan sesuatu. Nah itu harus bagaimana nadanya? Kita tahu pelan-pelan Bu. Ya, jangan yang keras-keras tegas-tegas ya. Terus gunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami, jangan ribet. Nanti lawan jenisnya kita tidak akan bingung malah berprasangka kalau ini orang mau apa ya. Selanjutnya hindari menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Bisa jadi karena kapasitas otak kan manusia berbeda-beda. Kalau kita ngomong intinya sama tapi kalimatnya panjang, nanti kan orang jadi bingung juga kan ya? Untuk kesimpulannya kalimat perintah digunakan untuk menyampaikan perintah atau larangan. Selanjutnya ada beberapa jenis kalimat perintah yaitu perintah langsung, permintaan, dan ajakan. Lalu penggunaan kalimat perintah yang efektif dapat membantu kita berkomunikasi dengan baik. Sampai di sini ada yang belum paham atau kurang dipahami? Sudah Bu. Jadi huruf kapital itu digunakan di mana saja? Iya betul. Iya. Terus kalau kalimat perintah ada apa aja? Ada Jenisnya perintah langsung, ajakan. Oke. Nah selanjutnya karena kalian sudah paham, Ibu akan mengetes. Jadi kalian nanti mengerjakan LKPD. Ya Ibu tahu kemampuan kalian sejauh mana. Ibu. Nah LKPD ini nanti dikerjakan ada 2 macam bolak-balik ya. Ibu. Satu orang akan mengerjakan satu LKPD, tapi ia sendiri-sendiri tetapi berdiskusi dengan teman sebangku atau samping kanannya. Hanya maksimal 2 orang ya. Kalau yang hadir itu 3 orang bisa. 3 ya Bu. Iya. Nanti ditulis nama dan kelas terlebih dahulu ya. Iya Bu.
ya. Nah, diteliti juga. Ya. Oh ya, ini ada kesalahan ya, yang pertama di melengkapi perintah, kalimat perintah itu yang nomor 3, yang itu dicoret ya. Berarti nggak dikerjain ya, Bu? Jadi kerjain. Apa? Oh ya, tambahan lagi untuk mengoreksi dan menulis kalimat kapital itu yang salah dilingkari lalu ditulis ulang ya, Nana. Ya, Bu. Gimana, ada yang susah? Susah semua Bu. Sudah. Ada yang sudah selesai? Belum. Kita sudah, Bu. Tunggu yang belum ya. Tinggal aja, Bu. Nggak mau. Kasih yang belum, jangan gitu ya sama temennya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Lain ya, Mbak. Bu, ini berdua dari tadi. Iya, Jalannya dari bagus, Bu. Aku kan barengan sama si Bu dari pagi ini kita tapi ini dia mau berangkat terus, Bu. Ya, jangan kayak gitu, Bu. Udah selesai dulu. Jangan lagi. Nggak boleh bilang belakang. Sudah selesai, Bu. Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, ya. Ibu akan minta tolong untuk kalian membantu ya. Jadi ada salah satu atau dua anak yang ibu tunjuk untuk maju ya. Ya. Saya nggak apa-apa. Oh ya, yo Mbak Lutfita sama Mbak Jenny yo. Tulis aktif aja, Bu. Yang ada. Itulah Kak Jenny. Tulis aktif. Yang LKP belum tapi kalimat perintah terlebih dahulu ya. Yang ini saya ya. Ya. Di sini ada melengkapi kalimat perintah dengan pilihan kata yang sesuai. Nomor 1, tutup pintu sebelum keluar. Nomor 2, cuci tangan sebelum makan. Nomor 3, tidurlah tidur setelah main. Nomor 4, simpan sepatu bergerak. Nomor 5, matikan lampu saat tidur. Ya, sekarang kita
Ya nanti ya. Karena Mbak Dewi sama Mbak Rupita benar-benar menyampaikan kerjaannya ya KTD-nya. Nanti Ibu akan memberi apa-apa. Kalau Ibu bilang dikasih apa, nanti kalian bukan dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Ya boleh ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kita sudah berani ya nanti ya. Terima kasih. Nah selanjutnya yang LKPD mengoleksi dan menulis huruf kapital. Ibu minta tolong sama Mbak Ayu. Mbak Ayu. Sama Mbak Sinta. Iya. Sama Mbak Sinta. Oke, Mbak Ayu yang membaca nomor 1, yang Mbak Sinta nomor 2 ya. Nomor 1, Andi mengelilingi kampung dengan sepeda kesayangannya saat sore hari. Andi sangat senang menikmati malam sore dengan sepeda bersepeda. Ayah Andi terkadang menemaninya di hari libur kerja. Carilah kata yang kurang tepat dalam penggunaan huruf kapital. Tulis kembali kalimat tersebut dengan benar. Yang salah itu Andi, Bu. Soalnya Andi nggak pakai huruf kapital. Kenapa Andi harus pakai huruf kapital? Karena dia nama orang. Ya betul. Lalu Ayah. ya, ada lagi. Sudah. Ya, Mbak Sinta. Andi dan Awan akan bermain bola di lapangan gelar. Mereka giat berlatih karena 2 minggu lagi akan ada pertandingan sepak bola di Kabupaten Purworejo. Mereka mewakili sekolah untuk bertanding. Carilah kata yang kurang tepat dalam penggunaan huruf kapital. Andi, Arwan, Begelan, Kabupaten Purworejo. Ini Andi tuh harusnya hanya pakai huruf kapital. Ya, karena apa? Nama orang.